Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ep ya hari ini di pelajaran Akidah Akhlak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar anak-anak selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Akidah Akhlak. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang ke-7, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahidu, Al-Ahad, dan As-Samad. Sebelum ke pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini, terlebih dahulu coba kita membahas tentang Asmaul Husna. Tentunya anak-anak sudah tahu ya pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Sekarang kita ke pembahasan Asmaul Husna Al-Wahidu. Al-Wahidu artinya Allah yang Maha Tunggal. Allah lah zat yang sendirian. Sifat perbuatannya tidak terbagi-bagi dan tidak dikelompokkan. Sifatnya tidak menyerupai sesuatu dan tidak diserupai oleh sesuatu. Allah adalah Al-Wahidu yang tidak terbagi-bagi dan tidak diserupai, yakni tidak ada kemiripan sedikit pun antara Allah dan hambanya. Antara Allah dengan sesuatu makhluk berbeda sekali, karena sesuatu makhluknya ini tidak dapat menyerupai sang penciptanya. Allah ini adalah Maha Tunggal, berbeda dengan semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Tuhanmu adalah Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa Allah adalah Maha Tunggal. Tidak ada yang menyaingi kekuasaannya. Kemudian tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Umat Islam hanya wajib menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Ahad. Tuhan umat Islam yaitu Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, sehingga Allah disebut Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Maha Satu. Allah hanya satu, tidak ada yang lain, hanya kepada Allah yang berhak disembah. Allah tidak terbilang, tidak dapat menerima tambahan atau baik imajinasi maupun kenyataan. Allah yang wajib kita sembah. Umat Islam hanya wajib menyembah Allah saja. Ketika umat Islam menyembah selain Allah, berarti dia berbuat musyrik. Ketika kita menyamakan sesuatu dengan makhluknya, misalnya kita menyembah kepada berhala, kita juga menyembah terhadap patung yang biasa dibuat oleh manusia, kita percaya terhadap dukun. Ketika kita berbuat demikian, berarti kita telah menyamakan Allah. Ketika kita menyamakan dengan Allah, berarti kita telah berbuat musyrik. Kita sebagai orang Islam tidak boleh menyembah selain Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1.
Di dalam surah Al-Ikhlas ini juga dibahas bahwa Allah ini Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita sebagai orang Islam hanya wajib menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna As-Samad. Berdoa kepada Allah sangat disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya, karena yang patut dipinta hanyalah Allah semata. Allah yang memiliki sifat As-Samad. As-Samad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat untuk meminta pertolongan dalam semua kesulitan dan kesempitan. Allah tempat yang dituju dalam segala kebutuhan dan keinginan. Allah ialah zat yang dituju dalam setiap kebutuhan. Allah lah tempat meminta pertolongan di dalam setiap kesulitan. Ketika kita merasa kesulitan, ketika kita merasa ketakutan, ketika kita merasa membutuhkan sesuatu, kita harus meminta kepada Allah semata. Kita meminta kepada Allah dengan cara berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan sesuatu yang kita inginkan, meminta pertolongan atas ketika kita merasa ketakutan, ketika kita merasa kesulitan, kita merasa membutuhkan sesuatu, berarti kita harus meminta kepada Allah semata. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Misalnya kita sedang merasa kesulitan dalam hal kebutuhan hidup, kemudian kita meminta pertolongan kepada pohon besar, meminta pertolongan kepada dukun. Ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti kita telah berbuat syirik. Ketika kita berbuat syirik, berarti kita sama halnya dengan menyekutukan Allah. Kita tidak boleh berbuat syirik. Meneladani sifat ini dengan cara hanya memohon dan meminta kepada Allah semata. Selain itu, jika punya kelebihan atau kelapangan harta, maka bantulah orang yang membutuhkan pertolongan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, yang artinya Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ketika kita meminta sesuatu hanya wajib kepada Allah semata. Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Pak Aib sampaikan untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.